Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, kuliner biasanya sangat terkenal di Sumatera Selatan karena khususnya di Palembang ini banyak sekali makanan-makanan yang merupakan ciri khas dari kota Palembang, di antaranya pempek. Tapi tidak lupa juga dengan kue-kuenya. Ada kue maksuba, 8 jam, bolu kojo. Itu merupakan salah satu atau salah dua dan salah tiga dari kue-kue khas Sumatera Selatan atau Palembang. Dengan berkembangnya waktu, kue-kue tersebut dapat merambah ke daerah-daerah lain sampai ke provinsi lain. Nah, dalam hal ini untuk pengelolaan tentu saja harus lebih klik atau lebih lagi sehingga si kue-kue tersebut bisa di-deliver ke tempat yang jauh dan dalam waktu yang lama. Berbicara mengenai bisnis F&B atau food and beverage dan kue-kue, di studio podcast kami telah hadir Bapak Rafiq Habibi, Iya, SHI, dengan inovasinya dari Orchid Bakery yang merupakan UKM inovatif kita dari UKM Seberang Ulu 2. Apa sih yang lain atau yang unik dari si Orchid Bakery? Langsung saja kita sapa Pak Rafiq. Selamat iya. datang Pak Rafiq. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa sih program atau produk unggulannya sehingga merupakan salah satu pionir ataupun juga merupakan salah satu pesaing yang lumayan untuk bersaing di dunia kuliner ini? Betul ya. Baik di dunia F&B ini sangat banyak ya bisa dibilang Palembang ini kita tahu sama-sama agak sedikit kurang tempat wisata, Mhm, betul ya? ya, Sehingga kadang kemana orang bisanya ada penghasilan mau diapakan ini ya bisa dibilangnya. Tentunya terbuka sekali yang sangat lebar kansnya itu di kuliner. betul. Apalagi kita lihat, wah mall-mall itu tempatnya orang cari Mhm, makan, mhm, dari kemudian yang kaki limanya street food-nya juga mhm, banyak. Nah mhm, justru di sini Orchid Bakery melihat peluang yang cukup besar kita mhm, bermain di dunia kue. betul. Di dunia kue ya, dunia kuliner. Nah, yang menjadi inovasi Mhm, bahwasannya Orchid Bakery itu melihat kue-kue yang di Palembang ini cukup banyak, mhm, cuman kita sedikit ada keresahan, mhm, di mana kita belum menemukan tes yang benar-benar nyaman mhm, ya di lidah konsumen, mhm, kemudian memiliki faktor yang mhm, pertama itu faktor tampilannya cantik. mhm, Nah, yang kedua itu aromanya, wah harum ya. Nah, mhm, yang ketiga tekstur, mhm, yang keempat rasa. Nah, mhm, sehingga di situ Orchid Bakery yang berdiri sejak 2018 mhm, mencoba masuk. Alhamdulillah ternyata per tahun kita lihat kebutuhan konsumen itu semakin meningkat. mhm, Dari media sosial yang kita coba untuk kembangkan, mhm, kita jangkau lebih banyak konsumen baru, mhm, dan juga dari mulut ke mulut ya. Nah, mhm, biasanya kalau ibu-ibu kan, "Oh ini enak, beli di mana?" mhm, Itulah jadi tahap apa namanya customer lebih mengenal Orchid Bakery. mhm, Jadi spesialisnya, inovasinya memiliki inovasinya yaitu benar-benar jadilah spesialis dalam suatu bidang, bisa dibilang itu bidang kuliner, kita yang mhm, kelola itu mhm, kue-kue kering ya, mhm, sehingga customer kenal dengan kita, tahu dengan kualitas yang apa namanya, produk yang kita buat, mhm, sehingga kalau memang customer mau cari, mhm, udah percaya dengan Orchid Bakery, mhm. gitu Bu. Sekarang produk unggulannya apa nih dari Orchid Bakery? Ya.
Untuk produk unggulan, sebenarnya kita ada banyak produk, tapi Mmm, untuk kita yang kedepankan itu adalah kue kering, yaitu kue kering nastar ya Bun ya. mhm mhm, Karena nastar di Palembang ini banyak konsumen bilang, bukan kita yang bilang, mmm, bahwasannya kita mendapatkan informasi atau testimoni, mhm, wah ini nastarnya Kak, yang memang benar-benar kita cari. Konsumen kita sudah beli di tempat A, beli di mmm, tempat B, beli di tempat C, belum keno gitu ya. Nah, mhm, ternyata saat dia cobain nastar orchid, ah ini insya Allah rasanya masuk. Nah, jadi di gitu. nastar, betul. Nah, ini yang menyebabkan si nastar orchid ini best seller lah Tep istilahnya atau merupakan pilihan dari konsumen ini apa? Dalam segi, uniknya apa? Mungkin nanasnya dari betul mana atau betul pengelolaannya betul, baik, atau siap. dalam membuat kuenya pakai mentega khusus atau apa gitu? Betul. Yang pertama, bahan banyak bicara, betul. Mhm, Di mana untuk kualitas kita gunakan bahan yang baik, mhm, bertemu dengan teknik yang baik, mhm, hasilnya akan apa namanya, menghasilkan produk yang sempurna. mhm. Kalau bahannya bagus, namun tekniknya kurang, Nah, wah betul. itu sangat disayangkan. Mhm, Nah, jadi memang trial and error mhm, dalam dunia F&B atau mhm, bisa dibilang kue, mhm, ini sangat riskan, Bun. mhm. Di mana sangat riskan kalau kita lupa satu bahan, Mhm, semuanya gagal. gagal. Betul. Jadi kalau cooking bisa Mhm, dibilang masak, mhm, kurang garam bisa ditambah, iya, iya, kurang asam bisa ditambah, kurang pedas bisa ditambah. betul. Tapi kalau kue itu apa namanya, dia main gradasinya harus pas. Mhm, Ah, itulah yang bisa, kami pertahankan di Orchid Bakery mhm, sehingga nastarnya dari 2018 kita tanya ke konsumen mhm. itu still Nggak pernah nggak pernah berubah rasa berubah. gitu ya? Karena memang kita olah, semuanya diolah sendiri. Mhm, Kuncinya di mana? Di pengolahan selainya. Nah, mhm, karena selainya memang kita beli dari pasar-pasar terdekat ya, mhm, pasar induk, pasar mhm, pelaju, mhm. kemudian kita kupas sendiri, kita bersihkan Olah sendiri sendiri ya semuanya ya? dengan gula yang bagus, Mhm, dengan teknik yang bagus. mhm. Karena untuk menciptakan selai yang bagus itu prosesnya cukup panjang Panjang, betul. dan melelahkan. Mhm. Apalagi ya kalau untuk produksi sendiri sedikit itu enggak masalah ya. Kalau Tapi kalau banyak untuk ya? produksi sekali turun 40 buah nanas, wah itu jadinya mungkin banyak Bun ya. Banyak ya, Suatu kuali gede kita iya. bikin. Itu Dan salah itu satunya harus Bun ya. apa namanya, harus dipantau ya, dalam Betul, harus arti dipantau Bun, nggak bisa ditinggal. dalam arti pembuatannya juga harus apa, jangan sampai dia gosong, jangan Betul Bu, sampai dia betul kemanisan, betul jangan Bun. sampai macam-macam lah Betul kan, sekali, betul. karena quality Iya, control juga sangat quality control penting. sangat. Nah, untuk apa namanya, penjualan sendiri gini ya, kan tentunya banyak sekali orang yang masih konvensional Mhm, gitu ya, betul. tetapi ya itu tadi, kalau konvensional tidak terlalu banyak menjangkau. Nah, Betul sekali, bagaimana dari segi pemasaran di Oship Bakery? betul sekali. Ya, untuk Orchid Bakery kami lihat pertumbuhan, dari segi konsumen itu cukup bagus ya. Mhm, Pertumbuhannya sekitar 25% per tahun. mhm, Contoh, untuk di tahun 2022 kita mhm, produksi 1.000 toples mhm, per per momentum mhm, Idul Fitri ya. gitu ya. Nah, ternyata di 2023 naik menjadi, 1.400 toples. Mhm, Ah, signifikan ya, cukup mhm, ya, 25% sampai 40% mhm, kenaikannya. Di tahun ini alhamdulillah kita bisa memproduksi 2.400 mhm. toples. Karena kita juga dekat dengan salah satu BUMN di Pelaju Iya, ya, oh itu permintaannya sangat, sangat besar mhm, sekali mhm, dan alhamdulillah untuk tahun ini Orchid Bakery sudah bisa menjangkau daerah Jabodetabek, mhm, melalui pengiriman darat. mhm, Sehingga untuk konsumen-konsumen yang misal dia dinas di Palembang, kemudian ada pergi ke mhm, daerah Jabodetabek untuk ditugaskan, tapi di sana juga sulit untuk menemukan kue karena udah mhm, klik mungkin dengan mhm, kita, sehingga dia tetap mau ordernya ke Orchard Bakery. mhm, mhm. Nah, justru alhamdulillah untuk tahun ini kita terbuka untuk pengiriman via Jabodetabek dulu ya, Mhm, untuk sudah Jabodetabek. banyak ya berarti, eee, Alhamdulillah.
apa namanya, untuk dicari juga dalam hal, untuk oleh-oleh juga sudah banyak gitu. Nah, Betul. apakah, sudah membuat store sendiri di Palembang atau Yap, cukup, online saja? ini salah satu menjadi indikator yang step by step yang harus kita jajakin Mhm, bagi Orchid Bakery, di mana sebelumnya, karena kita juga ada produksi roti, mhm, ya, kita coba untuk beberapa kali ikut pameran dan ternyata roti kita dan kue kita pun cukup, diminati oleh mmm, konsumen-konsumen mhm, baru, ya. mhm, Kita ikutin event di mall-mall. mhm, Nah, dari situ indikasi bahwasannya customer, "Kak, ini tokonya di mana ya? mhm, Kak, ini produksinya di mana? mhm, Kak, ini tempatnya di mana?" Wah, itu menjadi salah satu indikator, "Kayak mana ya, kita belum ada tempat, mhm, kita produksi rumahan." Nah, sehingga insya Allah dalam bulan ini atau bulan depan kita akan launching outlet pertama Orchid Bakery di daerah Pelaju. mhm. Alhamdulillah. Gitu ya, baik. Nah, dalam hal, persiapan atau manufacturing ya, maksudnya, setiap tahun kan tadi ada peningkatan secara signifikan, Betul, tentunya harus juga diikuti dengan peningkatan tenaga betul kerja. sekali. Dari mana, Pak Rafiq ini dan tim merekrut, Yap, itu kan artinya dia musiman, tidak betul, setiap saat. betul Nah, sekali, betul. bagaimana men-supply ataupun merekrut Betul, pekerja-pekerja, betul. musiman seperti itu? Iya, untuk membantu Mhm. kegiatan produksi Iya, orchid ya, betul. betul sekali. Jadi kita memberdayakan masyarakat setempat, ya. Mhm, Yang pertama itu untuk bagian-bagian yang sudah sering ikut ada beberapa keluarga kita mhm, yang kita rekrut ya, mhm, karena sudah apa namanya bisa dibilang sudah lebih spesialis di mhm, bidang kue. mhm, Nah, untuk tenaga tambahan mhm, kita rekrut, biasanya kita, apa namanya, cari di apa namanya, di Instagram kita mhm, dibutuhkan mhm, pekerja mhm, kriteria mmm, sekian-sekian, namun mmm, yang berdomisili di Pelaju. mhm, mhm, Kenapa berdomisili di Pelaju? Karena untuk akomodasinya lebih mudah. mhm, mhm. Jikalau nih, kita ya memang biasanya datang jam 8 pulang jam 5 tapi terkadang kan Overtime? ada overtime-nya, Bun, ya. Betul. Kalau gelap-gelap biasa, apa namanya, karyawati kita agak takut, tapi kalau Iya, daerah Pelaju kan untuk dekat ya? mobilitas kita lebih Iya. dekat, betul. Itu, yang pertama dan yang kedua tuh kriterianya mungkin ya memang harus telaten ya, Bun, ya, Mhm, harus rajin. mhm, Memang saya kepingin itu karyawan yang memang, sabarnya banyak. Kenapa mhm. sabarnya banyak? Karena bikin kue ini cukup, memakan waktu. Betul. Betul, Kalau tidak passion nggak bisa kalau nggak ya? fashion nggak bisa. Adapun bisa kita ajarin, kalau memang anaknya bagus, tangannya bisa rapi, kita sambil jalan sambil belajar. Jadi memang untuk karyawan sendiri kurang lebih kalau kita di momen Idul Fitri, itu sekitar 10 orang. Mhm, gitu ya, Untuk rekrutmen ya? mengejar produksi ya, Betul, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Betul baik. itu, Bun. Dalam hal pelaksanaannya, dari 2018 sampai sekarang, ada nggak sih kendala-kendala yang berarti yang dihadapi dan bagaimana, tim Orchid Bakery menghadapi kendala tersebut? Ya betul. Untuk kendala semua pasti ada, Bun. Mhm, Apalagi kita ini sebagai perintis mhm, ya, banyak yang harus kita siapkan, banyak yang harus kita pikirkan mhm, untuk keberlanjutan, bisnis ini ya. mhm, Ya di tahun-tahun awal itu sangat berat sekali, mhm, manajemen waktu, mhm, manajemen, produksinya, manajemen manajemen SDM SDM-nya. ya? Ya, alhamdulillah di 2 tahun atau 3 tahun ini kita udah mulai, berangsur rapih ya Mhm, untuk semua itu. Berangsur menggunakan SOP, berangsur menggunakan, apa namanya, manajemen yang bagus lah ya? manajemen yang bagus, alat-alat yang proper Mhm, untuk di dunia mhm, bakery kan. mhm, Ya karena mhm, memang dunia bakery ini tantangannya yang pertama itu ruangan. ruangan, Ruangannya harus khusus ya kalau udah mau serius untuk iya, jumlah yang banyak. banyak, Kemudian peralatan alat-alatnya yang harus canggih, proper, Bunda, iya, ya. Ada ovennya beda-beda tuh, ada beda-beda betul. oven untuk kue Baking, kering, ada kue basah ada gitu ya? untuk oven kue tarik dorong, untuk Iya, kue basah.
ada lagi oven listriknya, betul. ada juga banyak mixer-mixer, perintilannya sangat banyak. Jadi dan Perintilan itu bisa sangat banyak. diatasi dengan berjalannya waktu ya? Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kita ada pun keuntungan sekian, nggak semuanya kita gunakan untuk pribadi, kita harus spend di alat. Perawatan, Harus, betul bisa dibilang harus di aset, Bun, ya. betul. Alat ini sebagai kita aset. Bagaimana kita menambah alat-alat yang memang untuk Mhm menunjang kebutuhan kita produksi, mhm. dan juga alat-alat ini harus ada maintenance-nya. Betul Kalau ada apa-apa kita betul panggil teknisi untuk merawat betul alat-alat kita. betul. Baik, harapan ke depannya terhadap Orchid Bakery ini dan terhadap, apa namanya, perkembangan kuliner di Sumatera Selatan? Betul. Harapan Orchid Bakery ya tentunya untuk kami hadir sebagai solusi, Mhm, ya, di mana kue-kue kering memang momentum, tapi jangan sampai customer itu, apa namanya, banyak merasa kecewa. kecewa. Karena produk yang terlihat bagus belum tentu rasanya Enak, enak, Bun. betul. Justru itu Orchid Bakery hadir, kami memang memiliki prinsip bahwasannya apa yang kamu bayar, ini yang kamu dapatkan. Mhm. Sesuai, baik dari rasa, Tampilan, baik dari rasa gitu ya? tampilan, dan baik dari berat kue itu sendiri. Mhm Nah, gitu, Bunda. Dan untuk apa namanya UMKM lain, mhm kalau boleh kita sharing, ya itu tadi, kita jaga kualitas kita karena ini adalah bermain di rasa ya. mhm Orang Palembang ini imajinasi tentang rasanya sangat tajam. mhm. Betul, Bun, sangat tajam bisa dibilang. Satu kali dia datang rasa enak, kedua Dia akan kali cari lagi dia ya? akan cari lagi, betul. Ketiga kali ada something miss Iya, atau meleset, dia mulai dia meninggalkan, mulai cari yang lain lagi. cari yang lain lagi. Dia mulai atur jarak. Nah, jangan Betul, sampai itu. Itu salah satunya, Bun. baik. Nah itu, nastar yang di depan ini Ya, berapa nih? Berat betul. berapa, harganya berapa? Ini nastar ini untuk mengobati kerinduan ya. Karena bisa dibilang seperti ini, untuk di lebaran kemarin, kebutuhan nastar memang alhamdulillah nggak pernah stok. Dalam arti, apa yang dibikin itu selalu Habis? habis dan jadi rebutan, dan anehnya pun kita sebagai di rumah sendiri itu nggak kebagian kue, Bun. Mmm, Itu nggak kebagian kue. Nah, jadi benar-benar, nastar ini selalu dicari konsumen yang udah kenal mhm sama kita mhm dan selalu menjadi daya tariknya. Nah, yang di depan ini beratnya sekitar 200 sampai 250 gram. mhm Ini untuk versi mininya. mhm. Udah untuk harga, ya masih sangat bersahabat lah bisa dibilang. Bisa dibilang gitu ya? Iya, ada Oke. ini varian yang biasa reguler kita jual Mhm dengan toples 500 gram. Nah, itu mhm. untuk ya untuk dinikmatin keluarga bareng-bareng, jikalau di momen lebaran biasanya kita saling Mhm, berkunjung silaturahmi. Nah, inilah yang kita pajang di atas meja mmm, bisa dibilang kayak itu. oke. Harapan ke depannya terhadap Betul. sudah gitu ya, pesan-pesan Ya, kepada inovator dan juga mungkin kepada, sesama pengusaha pengusaha kuliner. kuliner, Oke. betul. Ya, pesan-pesannya mungkin kepada kita bermain di dunia tepung ya. Mhm Di dunia tepung ini tetap menampilkan produk yang bagus ya, mhm. jangan sampai kita, ala kadar ya, karena nggak Betul. bisa. Untuk survive di dunia F&B ini kita nggak bisa jualan ala kadar, nggak bisa. Mhm Kita harus proper dari A sampai Z, mhm sehingga menghasilkan produk yang bagus. mhm Setelah menghasilkan produk yang bagus pun, masih banyak sekali baik dari Orchid Bakery atau teman-teman UMKM yang harus pelajarin. mhm Mulai dari branding-nya, mhm mulai dari marketing-nya, mhm mulai dari selling-nya, mhm ya, mulai dari kita menyapa customer-nya. mhm Waduh, bisa dibilang kalau dunia F&B ini harus bisa-bisa hospitality-nya, ya. mhm. Bagaimana kita harus merangkul Ya, customer sehingga customer merasa nyaman. Itu mungkin service excellent pesan-pesannya. gitu ya? Betul, servisnya betul. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak, Rafiq Habibie dengan, inovasinya Orchid Bakery ya. Mudah-mudahan Orchid Bakery ini lebih berkembang ke Amin, depannya amin, amin, amin. sehingga apa namanya, produk-produk yang dihasilkan itu lebih bervariatif Terus siap. lagi dan apa namanya, menjadi, unggulan di dunia kuliner ini. Iya,
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari tentunya dengan inovasi-inovasi yang sangat in di dunianya dan juga dengan para inovator hebatnya. Sampai jumpa dan salam Salam inovasi. inovasi.